Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 63, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Kali ini para karyawan merasa tergantung dengan perkataan Pak Irfan. Apa yang dikatakan oleh Irfan membuat perasaan semua orang menjadi begitu bersemangat. Sekarang mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Jika dipindahkan oleh Direktur Rahman ke perusahaan Bintang 8 maka kehidupan mereka benar-benar sampai di puncak. Setelah berita ini tersebar kepada seluruh pegawai, meskipun mereka memiliki kesempatan untuk bisa dipindahkan ke perusahaan Bintang 8, maka perpindahan itu akan mengakibatkan kekosongan posisi di perusahaan Harmoni, dan saat itu juga merupakan kesempatan bagi para pegawai yang lain. Berita ini membuat heboh seluruh perusahaan, dari para atasan hingga pegawai biasa, mereka seperti baru saja mendapatkan lotre dan menjadi begitu bersemangat. Manajer Luna, manajer pasti akan dipindahkan ke perusahaan Bintang 8 kan. Andika mengikuti Luna keluar setelah rapat dibubarkan. Sejak mengetahui tentang identitas Rahman yang sebenarnya, Andika beberapa kali mencoba untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Luna. Belum tentu, kita nanti harus bisa sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Direktur Rahman baru kemudian bisa memiliki kesempatan. Aku malah merasa jika kesempatan yang kamu miliki jauh lebih besar. Apa yang Luna katakan adalah kenyataannya, dia begitu sadar diri akan kemampuannya dalam bidang pemasaran. Jika dibandingkan dengan Andika, maka dia masih jauh dari kemampuan Andika. Dia bisa menempati posisinya ini juga karena menggantikan Andika dan itu juga karena Direktur Rahman yang diam-diam membantunya. Jika bukan karena memiliki hubungan dengan Rahman, jangankan manajer pemasaran, penanggung jawab penjualan saja belum tentu dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menempati posisi itu. Manajer jangan bercanda, kamu mendapatkan 2 proyek besar berturut-turut untuk perusahaan, dan proyek ini sudah dipastikan jika perusahaan kita tidak bisa mendapatkannya. Maka dari situ kita bisa melihat jika kemampuanmu memang luar biasa, Direktur Rahman pasti akan memilih manajer Luna untuk menjadi orang pertama yang dipindahkan ke perusahaan Bintang 8. Andika tersenyum sumringah, meskipun hatinya merasa tidak nyaman, tetapi dia juga tidak berani menunjukkannya, karena suami Luna merupakan bos dari Bintang 8 itu. Itu karena keberuntunganku sedang bagus saja, sebenarnya ada seseorang yang membantuku mendapatkan kedua proyek itu. Luna tersenyum, dia tidak khawatir jika Andika akan berkata yang tidak-tidak, jika ada seseorang yang membantunya juga merupakan kemampuan yang dia miliki. Manajer terlalu rendah diri, sungguh, mengenai bagian pemasaran yang kita geluti ini, memiliki relasi yang kuat juga merupakan suatu kemampuan. Andika mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Luna mengangguk mengiyakan, jika apa yang dia katakan memang tidak bisa dibantahkan. Manajer Luna, dengar-dengar dari bagian lain banyak yang mengatakan jika pemilik perusahaan Bintang 8 merupakan milik dari pemilik saham terbesar perusahaan kita, apa itu benar? Luna dan Andika begitu masuk ke dalam bagian pemasaran langsung disambut oleh Sisil dan pegawai bagian pemasaran yang lainnya. Sebelumnya pada saat sedang dilangsungkan rapat, manajer bagian lain sudah menyampaikan berita itu di grup masing-masing. Luna dan bagian pemasaran meskipun juga memiliki grup chat sendiri, tetapi dia sangat jarang untuk mengirim pesan di dalamnya. Iya, itu benar adanya, dan juga direktur juga berencana untuk memindahkan pegawai Harmoni yang berbakat ke perusahaan Bintang 8. Jika kita lebih bekerja keras, meskipun bukan pemimpin bagian, pasti akan memiliki kesempatan yang sama. Luna menjelaskan singkat, dan juga jika kalian tidak dipilih oleh Direktur Rahman, perusahaan akan memiliki begitu banyak posisi yang kosong, dan kalian juga bisa berusaha untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Yang terpenting perusahaan merasa puas dengan hasil kerja kalian semua. Luna kembali melengkapi. Mendengar apa yang dikatakan Luna membuat semua orang begitu bersemangat. Mereka tidak mengharapkan jika mereka akan dipilih oleh Direktur Rahman. Mereka lebih tertarik kepada posisi yang kosong setelah ditinggal oleh mereka yang dipindahkan ke perusahaan Bintang 8. Manajer Luna, ada seorang klien, meskipun bukan klien besar, tetapi dia selalu menyulitkanku. Jika kamu memiliki waktu luang, aku ingin memintamu untuk membantuku berbicara dengannya. Luna baru saja kembali ke tempat kerjanya. Sisil datang dengan membawa sebuah dokumen. Sebenarnya klien itu sudah bisa dia kuasai,
dan baginya sudah merupakan klien yang lumayan besar. Dia berbuat seperti itu untuk mengikat Luna, dan dia memiliki pemikiran untuk memindahkan klien itu kepada Luna, meskipun dia akan mengalami kerugian sebesar 40 juta, tetapi jika dia bisa mendapatkan posisi yang diduduki Luna sekarang ini maka kerugiannya itu bisa dia dapatkan kembali. Oh baiklah, kamu atur saja waktunya, aku akan menemanimu untuk bertemu dengannya. Luna mengangguk menyanggupi, dia tidak berpikir macam-macam, hanya saja dia baru saja naik jabatan, maka jika dia bisa membantu pegawai lain maka dia akan sebisa mungkin untuk membantunya. Bagaimana jika besok sore? Sisil bertanya sumringah. Asalkan Luna bersedia, maka semuanya akan menjadi lebih menarik. Boleh, setelah kamu sudah memastikan semuanya, maka beritahukan saja kepadaku. Ujar Luna setuju. Baiklah, terima kasih manajer Luna. Sisil sudah sampai pada tujuannya, dia mengambil dokumen yang dia bawa dan kembali ke meja kerjanya. Pegawai yang lain tidak menaruh curiga, tetapi Andika yang begitu paham akan rencana Sisil malah melihatnya dengan tersenyum. Dalam sekejap dia mengerti akan tujuan yang dimiliki oleh Sisil. Tetapi dia tidak merasa gelisah karena Sisil yang mencoba mendekati Luna. Jika ingin bicara jujur, dia sekarang rasanya juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan Luna. Dia berharap jika suatu saat nanti Rahman bisa memberinya kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan Bintang 8. Kelihatannya aku juga harus memberikan kepada Luna seorang klien. Apa yang dilakukan Sisil memberinya ide bagus, dan membuat Andika memiliki pemikiran untuk menjalin hubungan yang baik dengan Luna. Rahman tidak menunggu terlalu lama, Adam sudah membawa Rudy ke ruangan Irfan. Melihat Rahman yang duduk di kursi pimpinan, Rudy menjadi tercengang, bukankah dia hanyalah seorang cleaning service di perusahaan Harmoni ini? Jika seperti ini maka dia adalah pimpinan perusahaan Harmoni ini. Meskipun hatinya begitu tercengang, begitu teringat akan Rahman yang hanya dengan satu kata saja bisa membuat supermarket milik keluarganya mengalami kesusahan, dia merasa jika segalanya terasa begitu normal. Jika Rahman merupakan seorang cleaning service di perusahaan ini, maka dia malah harus merasa curiga. Kak, dia mengatakan jika kamulah yang memintanya untuk datang kemari, jadi aku membawanya kemari. Kata Adam menjelaskan, iya, aku yang memintanya datang kemari, kamu keluarlah dulu. Rahman mengangguk mengiyakan, dan pandangannya terjatuh kepada Rudy. Tuan. Rudy bertemu hanya berdua dengan Rahman, terlihat jika dia sedikit ketakutan hingga gemetaran. 3 orang jaksel saja di hadapannya bukanlah apa-apa, dan apalagi dirinya, sampai-sampai dia ingin berkata saja dia begitu kesusahan. Sekarang ia hanya bisa minta maaf, di hadapan Rahman. Bagaimana keadaan supermarket milik keluargamu? Rahman bertanya dengan melihat ke arah Rudy. Rudy sedikit ketakutan, tetapi dia tidak berani untuk menyalurkan amarahnya. Tuan, aku mohon belas kasih Tuan, tolong lepaskan aku kali ini, aku mohon. Rudy berkata dengan menahan amarahnya. Sejujurnya, seseorang seperti kamu ini aku dari awal tidak pernah menganggapmu sebagai musuh. Jika bukan karena kamu yang merusak mobilku, aku mungkin sudah melupakan masalahmu. Rahman berkata dengan nada sedikit menyindir. Tuan, aku benar-benar minta maaf, dulu aku sudah dibutakan, dan tolong jangan memperdulikan aku seseorang yang seperti sampah ini. Rudy memaksakan harga dirinya untuk mengatakan ini. Beberapa hari ini dia juga begitu menyesal, jika dia tahu dari awal akan kekuatan yang dimiliki Rahman, meskipun dia diberikan keberanian berkali-kali lipat pun dia tidak akan berani menyinggung Rahman lagi. Sayang sekali jika penyesalannya itu tidak ada gunanya, dia sekarang hanya memohon belas kasih kepadanya untuk menghentikan apa yang dia lakukan kepada supermarket milik keluarganya. Jika seperti itu, maka usaha keluarganya ini akan benar-benar tamat. Jika memintaku untuk angkat tangan maka itu tidak mungkin, tetapi aku bisa memberimu jalan keluar yang lainnya, yaitu menyerahkan supermarket yang kalian miliki kepadaku. Jika tidak maka jangankan di Yuzoda, kamu tidak akan bisa bangkit walau memulai lagi segalanya dari awal. Rahman berkata dengan nada yang begitu dingin. Rudy seketika tercengang, menyerahkan supermarket yang dia miliki kepadanya. Jika dia tidak meminta banyak uang maka akan sangat aneh. Tuan, supermarket kita seharga 100 miliar, tetapi milik keluarga kami setidaknya berharga 200 miliar, tetapi jika Tuan ingin mengambil alihnya, maka kita bisa diskusikan lagi mengenai harganya. Rudy berkata dengan berhati-hati, Rahman sudah mengatakan, dia tahu jika selain menyerahkan supermarket kepadanya, maka dia tidak memiliki cara lain lagi, milik keluarga kalian sama sekali tidak ada artinya buatku,
aku akan memberimu 20 miliar, kembalilah dan beritahukan hal ini kepada ayahmu. Jika bersedia, maka aku akan meminta seseorang untuk membicarakan lebihnya dengan kalian. Jika tidak bersedia, maka kalian tidak perlu lagi datang mencariku. Rahman berkata sambil tersenyum dingin, 20 miliar. Rudy seketika gemetaran, dan ekspresi di wajahnya berubah dan terlihat begitu pucat. Bagaimana mungkin dengan modal 100 miliar, dibeli dengan hanya 20 miliar, apakah ini masuk akal? Tuan Rahman, aku mohon, modalnya 100 miliar, apa yang ayahku katakan jika ia mengetahui ini, ayahku akan membunuhku. Tolong Tuan Rahman untuk berbaik hati padaku. Bersambung.